أما بعد فيا عباد الله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada tahun ini ataupun tahun-tahun yang akan datang belum mampu dan tidak dapat membersamai kita melaksanakan solat yang seperti Idul Fitri dan juga Idul Adha seperti yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini. Oleh karena itu, puja puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Masih bisa dapat menghembuskan nafas di pagi hari yang berbahagia ini. Sepulang dari sini, kita masih dapat berkumpul, bertamu, bertegur sapa dengan sanak saudara kita di rumah masing-masing. Tak lupa pula, kita hadiahkan solawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kiranya kita semuanya pada hari ini dengan penuh keberkahan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu khatib berwasiat kepada kita semuanya. Tak luput wasiat ini khusus untuk khatib sendiri. Mari senantiasa kita semuanya berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kodratnya iman kadang menaik dan juga iman bisa menurun. Akan tetapi mari kita sama-sama berusaha agar kiranya kita tetap kokoh dalam keimanan kita dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjauhi segala larangan-larangannya, dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi hari raya kurban ini, khatib akan menyampaikan khutbah mengenai kesalihan daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi yang kisah keteladanan hidupnya selalu diceritakan oleh setiap kalangan manusia umat Nabi Muhammad dikala menjelangnya hari raya Idul Adha. Hadirin rahimakumullah, keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang saleh.
Ibrahim sang ayah, serta istri dan kedua putranya, semuanya adalah hamba-hamba yang saleh. Saleh artinya memenuhi hak yang dimintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saleh ialah perilaku hak kita yang seharusnya kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Oleh karena itu, dari kesolehan tidak akan dicapainya kecuali dengan ilmu dan amal. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan mampu beramal dengan benar sesuai dengan kaidah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang tidak diamalkan akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan tidak akan mengantarkan kita kepada pribadi yang saleh. Oleh karena itu, dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ada beberapa kesolehan yang dapat kita teladani. Yang pertama ialah Nabi Ibrahim, sosok yang kuat, memegang teguh akidah dan syariat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Yang artinya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi maupun Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang memegang teguh Islam. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang yang syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah tergolong nabi yang maksum. Artinya ialah nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat kufur dan syirik. Dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil yang dapat mengganggu kejiwaan daripada manusia, baik sebelum maupun setelah diangkatnya beliau menjadi nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah meragukan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak pernah menyembah selain Allah. Beliau tidak pernah menyembah bulan, tidak pula menyembah bintang, apalagi menyembah namanya api. Nabi Ibrahim tidak pernah menjual berhala bersama ayahnya sebagaimana yang kita ketahui kisahnya. Nabi Ibrahim tidak pula pernah memintakan kepada Allah untuk ayahnya agar ayahnya terlepas dari perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak pernah berdusta setiap apa yang pernah dijanjikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua keteladanan yang dapat kita ambil adalah berdakwah dengan hikmah. Hal itu tercermin tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran dan kita ketahui bersama. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menjaga adabnya sebagai seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Dia menjelaskan dengan sopan dan santun kepada ayahnya yang menyembah berhala bahwa berhala tidaklah dapat mendengar doa penyembahnya, tidak pula dapat melihat penyembahnya, apalagi mengabulkan apa yang dipinta oleh penyembahnya.
Yang demikian itu bagaimana mungkin ia dapat memberi manfaat kepada penyembahnya, memberi rezeki kepadanya ataupun menolong penyembahnya. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib kita sembah. Yang ketiga ialah Nabi Ibrahim sosok yang berilmu, memiliki hujjah, alasan yang kuat, dan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh keberanian. Nabi Ibrahim telah diberi alasan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu dapat mematahkan berbagai dalih, berbagai tuduhan, berbagai fitnah yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam ketika berdebat kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih." Shadaqallahul azim. Yang artinya itulah hujjah yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha. Karena memiliki hujjah yang kuat inilah Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil membungkam para penduduk yang berada di daerah Haran yang menganggap bulan, bintang, dan matahari sebagai Tuhan. Ibrahim menjelaskan kepada mereka bahwa bulan, bintang, dan matahari tidak layak disembah karena tidak dapat memberikan manfaat kepada penyembahnya, tidak dapat menurunkan hujan, tidak dapat memberikan rezeki, tidak dapat mengabulkan sama sekali apa yang dipinta oleh penyembahnya kepada baik bulan, matahari, dan bintang tersebut. Yang keempat adalah berjuang menegakkan agama Allah. Tidak ada yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau rela, ikhlas, penuh kesabaran, guguh dalam menjalankan ketegakan agama Allah di muka bumi ini. Rezeki telah diatur, ajal sudah tertulis. Berjuang menegakkan agama Allah tidak akan mengurangi rezeki dan tak akan mempercepat ajal. Oleh karena itu, siapapun kita yang ada di sini, mari sama-sama tegakkan agama Allah dimanapun, kepada siapapun, dan apapun yang kita lakukan selagi niatnya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah bertawakal sepenuhnya kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar, usaha yang dilayangkan untuk mencapai daripada tujuan kita bersama. Hal itu tercermin pada peristiwa di mana Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar Ismail yang masih bayi di Makkah yang tandus dan tiada sumber air sama sekali di sana. Karena ketakwaan Nabi Ibrahim serta tawakalnya beliau dan juga berikhtiar yang tertanam kuat di hati Ibrahim dan Hajar, akhirnya Ibrahim meninggalkan keduanya karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana yang kita ketahui bersama kisahnya, ketemulah mereka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keenam, menyegerakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun itu, seringan apapun itu, dan sebesar apapun itu, baik resiko dan pahala yang didapat oleh pengerjanya. Kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala,
Perintah Allah tak kenal waktu. Perintah Allah juga tak kenal tempat. Selagi kita sibuk, maka akan ada keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tak ada alasan untuk meninggalkan, tak ada alasan untuk menyia-nyiakan, tak ada alasan untuk melama-lamakan perintah, khususnya melaksanakan sholat fardu 5 kali dalam sehari. Setelah penantian yang begitu panjang, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Putra yang sangat dicintainya itu setelah tumbuh menjadi seorang remaja, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihnya dengan ketundukan dan dengan sifat-sifat beliau yang sebelumnya khatib sebutkan. Maka senantiasa dengan penuh ridho dan ikhlas, Nabi Ibrahim dengan totalitas menundukkan dirinya, menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam dirinya. Sang putra juga menyambut perintah itu ketika Nabi Ibrahim bermimpi dan kemudian besoknya dia mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Wahai ayahku, jika itu yang diperintahkan oleh Allah, jika itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka laksanakan." Seperti itulah jawaban sang anak kepada orang tuanya. Ketika hati dengan hati telah bersatu, ketika tujuan yang sama telah ada di depan mata, maka tak ada keraguan. Sampai kapanpun kita akan melangkah di depannya, kita akan melangkah menuju tujuan tersebut. Sebagaimanapun yang kita ketahui, apapun gelombang-gelombang ataupun cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dengan kemantapan dan keteguhan hati, jawaban Ismail yang disertai dengan jawaban insya Allah yang tidak menjanjikan, menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demi mendengar jawaban dari sang putra tercinta, Nabi Ibrahim alaihissalam lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang. Mengapa sedemikian? Karena putranya Nabi Ismail adalah putra yang dilahirkan sebagaimana lamanya beliau menunggu-nunggu kehadirannya. Beliau sudah hadir ketika remaja, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk disembelih. Orang tua mana yang saat ini sakit hatinya, sedih hatinya ketika anaknya yang lama ditunggu-tunggunya hadir, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya? Orang tua mana saat ini yang mampu dan rela mengikhlaskan apapun itu? Oleh karena itu, sifat dan keteladan inilah yang harus kita lakukan. Bukan berarti kita rela anak kita untuk dikorbankan, kita rela anak kita untuk diikhlaskan, dijauhkan, dilepaskan kemanapun dia berada. Akan tetapi niatkan, tetapkan hati kita agar semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sembari dengan ciuman yang kasih sayang, Nabi Ismail menangis terharu sambil berkata Nabi Ibrahim kepada anaknya,
Ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah. Engkaulah sebaik-baik penolongku wahai anakku untuk menjalankan perintah Allah wahai putraku. Bukanlah orang tua sahaja, bukanlah keluarga sahaja, anak bisa juga membawa kita untuk dapat menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Nabi Ismail. Akan tetapi pisau itu tidak sedikit pun mengeluarkan darah. Tidak sedikit pun pisau itu melukai leher Ismail. Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu. Sedangkan pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebab tidak dapat menciptakan akibat. Pisau tidak dapat menciptakan terpotongnya leher Nabi Ismail, sebab maupun akibat keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Berkat takwa dan sabar serta tawakal yang dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh totalitas, serta anaknya Ismail dan istrinya Hajar, Allah kemudian memberikan jalan keluar kepada mereka dengan mengganti pada hari itu juga Nabi Ismail dengan seekor domba yang dibawa oleh malaikat Jibril langsung dari langit turun ke muka bumi sebagai pengganti daripada apa yang akan dikorbankan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada akhirnya mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk meneladani kesolihan Nabi Ibrahim dan juga anaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Itulah beberapa sifat yang mampu kita teladani sehari-hari dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan serta niatkan, semua diberikan ganjaran yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim.